Masuk ke materi decision tree. Dalam decision tree di sini contohnya adalah ketika ada data, ya di sini data training atau data pelatihan. Kemudian data ini terdiri menjadi beberapa bagian, seperti yang pertama ini kategorikal ya, homeowner. Kemudian marital status ini juga kategorikal. Sedangkan annual income ini termasuk data continue. Dan terakhir ini kelas ya, default borrower atau label ya. Nah, di sini hasilnya adalah decision tree ya, modelnya ya. Mendapatkan model dari decision tree. Nah, pertama yaitu homeowner, apakah seseorang itu merupakan pemilik rumah? Ada pilihannya ya atau tidak. Nah, ketika memilih ya, hasilnya no ya. Berarti tidak termasuk ini ya, default borrower. Tapi ketika dia hasilnya no, dia dicek lagi. MAR-ST di sini yang dimaksud adalah marital status atau status pernikahan. Apakah dia single atau divorce ataukah dia married? Kalau dia married, dia no ya keputusannya. Kalau dia single atau divorce, dicek lagi income-nya atau pemasukannya. Apakah kurang dari 80.000? Ya, kalau kurang 80.000 keputusannya no. Kalau income-nya lebih dari 80.000, keputusannya yes. Ya, berarti yang diperbolehkan di sini ya untuk meminjam itu yang tidak memiliki rumah dan kemungkinan single atau berpisah atau bercerai ya, dengan pemasukan lebih dari 80.000. Nah, decision tree ini dimulai dari akarnya tree ya, akarnya itu di sini ya di homeowner. Baru masuk ke yang lain-lain. Di sini contohnya data ya, homeowner no, marital status married ya. Annual income-nya 80.000. Kira-kira apa nih hasilnya? Nah, ini cek dulu di homeowner-nya. Ya, oh dia termasuk no, berarti ke sini. Ya, termasuk no ya. Berarti di sini dicek di marital statusnya. Pada kita cek ya marital status di sini sih datanya married ya. Nah, ketika datanya married, nah berarti ini keputusannya seperti apa? Oh, keputusannya setelah married ini no. Maka ya default borrower ya atau keputusan peminjamnya ini langsung masuk ke no ya, tidak diberikan pinjaman. Nah, di sini bisa juga ya ada lebih dari satu tree yang sesuai untuk data yang sama. Ya, ini data yang sama ya. Di mana marital status categorical, di mana homeowner termasuk categorical, marital status juga categorical, annual income termasuk continue, dan juga default borrower termasuk kelas. Nah, untuk ini ya, tree yang di sini yang pertama adalah marital status. Ya, apabila married di keputusannya no, apabila single atau divorce keputusannya dicek kembali. Apakah dia memiliki rumah? Ya, apabila jawabannya no ke sini, berarti dicek kembali pemasukannya. Tapi apabila dia memiliki rumah, ya jawab yes ya, keputusannya adalah no, tidak diberikan pinjaman. Nah, kembali ke keputusan mengenai penghasilan. Kalau penghasilannya lebih dari 80.000, keputusannya adalah yes, diberikan pinjaman. Apabila penghasilannya kurang dari 80.000, keputusannya adalah no, tidak diberikan pinjaman.
Nah, dalam decision tree ini ada dua jenis ya data yang dipertimbangkan. Data training set di sini ya sudah ada kelasnya. Nah, di sini nantinya diinduksi ke learning model. Nah, di sini ada tree induction algorithm atau algoritma induksi tree ya yang mengaruhi learning model sehingga menghasilkan suatu model yang berupa decision tree. Model ini kemudian nantinya di-apply ya, diaplikasikannya sehingga menjadi suatu deduksi yang bisa menentukan kelas dari data testing. Masuk ke induksi decision tree atau di sini algoritma Han yang dipilih. Nah, beberapa algoritma yang sebenarnya populer dalam decision tree itu yang pertama algoritma Han, itu yang paling awal, kemudian ada chart, ada ID tree dan juga C4.5, ada slick dan juga sprint. Nah, induksi decision tree algoritma Han ini dimisalkan ada DT adalah himpunan rekor pelatihan yang mencapai node T. Nah, prosedurnya jika DT berisi record yang memiliki kelas YT yang sama, maka T adalah simpul daun atau simpul leaf yang diberi label sebagai YT. Jika DT berisi record yang memiliki lebih dari satu kelas, gunakan pengujian atribut untuk membagi data menjadi subset yang lebih kecil. Terapkan prosedur secara rekursif ke setiap subset. Nah, ini ya DT-nya, kemudian ini bagaimana ya putusannya. Ini adalah datanya. Nah, ini ketika pertama kali ya keputusannya secara default ini sebagai no. Masuk ke B ya, kita cek kembali ya apakah dia pemilik rumah atau tidak. Secara default pemilik rumah ini no, tidak memiliki rumah juga secara defaultednya juga no. Masuk ke C ya, jadi yang bagian no yang pemilik rumah ini dipertanyakan lagi ke sisi marital statusnya. Ya, ketika marital statusnya itu single or divorce itu yes, ya defaultnya yes. Sedangkan married ini defaultnya sebagai no. Default ini perlu saya terangkan kembali ya, defaulted ini adalah kemampuan seseorang itu membayar hutang kembali ya, layak diberi hutang atau tidak gitu. Nah, kemudian homeowner ya, ini kembali ke yang tadi ya, homeowner no, maaf, ini defaultnya sebagai no apabila memiliki rumah, ini no, kemudian dipertanyakan kembali marital statusnya. Nah, apabila dia married itu sudah pasti no ya keputusannya. Di sini single divorce ini masih dipecah kembali ke annual income, apakah kurang dari 80.000 atau lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan defaultnya ke yes, apabila kurang dari defaultnya ke no. Nah, bagaimana seharusnya training record dibagi? Ada metode untuk menyatakan kondisi pengujian, jadi tergantung pada tipe atributnya. Kemudian ukuran untuk mengevaluasi kebaikan kondisi pengujian itu. Nah, bagaimana seharusnya prosedur split berhenti? Nah, prosedur itu berhenti ya, prosedur split maksud saya berhenti ketika semua records memiliki kelas yang sama atau memiliki nilai atribut yang identik. Ada juga terminasi di awal, ini seperti yang tadi ya, memiliki rumah begitu langsung no